Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini transmisi Honda CR-V. Kendalanya ini kalau pas lagi buat jalan, perpindahnya 2 ke 3-nya itu nyentak ya. 1 2 ke 3 itu nyentak. Di D-nya atau nyentak itu penyakit kampas. Mohon maaf, pembongkarannya kita nggak sempat kita video ya, karena yang bongkar temen. Ini kita cuman ngerjain ngerakitnya aja. Kalau ada yang bongkar, itu saya yang bongkar, yang ngerakit saya. Tapi kalau cuman ngerakit doang, berarti itu kerjaannya pas lagi penuh ya. Jadi mohon maaf, cuman ngerakit doang. Ini kita lagi ngerakit body valve Honda CR-V Gen 2. Kalau teman-teman mau tanya-tanya silakan komen. Kalau lebih afdol lagi, kalau mau tanyanya silakan datang ke bengkel Bos Matic 3 Yogyakarta. Nanti disaranin. Kalau misalkan dapat second atau baru, itu silakan cari solusi gimana perawatan Matic. Di sini kita ngerakit body valve. Jangan lupa piston-pistonnya itu dicek ya. Tadi ini udah saya cek, aman semua. Ini cuman hanya masang-masang aja. Ini kita masang plat body yang kecil ya, pala body yang kecil. Lalu jangan lupa ini juga ada sealnya, harus bagus, karena utamanya itu ini namanya centong ya. Kok di sini namanya centong. Kita pasang, kita baut satu aja. Dari sisi pala bodi Honda CR-V ini jarang bermasalah ya. Biasanya kalau masalah bodi valve ini biasanya teflonnya kemakan biasanya. Tapi ini cuman penyakit kampas. Kalau teflonnya itu kena, biasanya kampasnya juga ikut kena. Efeknya itu dari teflon. Kalau ini memang faktor usia, karena CR-V Gen 2. CR-V Gen 2 itu ya udah lama banget ya, tahun 2000-an pokoknya. Gen pertama yang kecil, yang 2 dia agak besar. Gen 3 yang model kodok. Ini sama transmisinya, Gen 2, Gen 3 itu sama. Kalau yang ini lebih sama di Audisi tahun 2004 ya, itu sama. Ini kita akumulator kita pasang. Ini akumulatornya beda ya. Ini akumulatornya langsung di body valve. Kalau di mobil-mobil lain biasanya di transmisinya itu, di casingnya. Kalau di Honda kebanyakan langsung di pala body. Ini masang pernya ini juga agak ribet ya, karena banyak double-doublean. Ada yang sama, ada yang enggak. Biasanya sering ketukar. Jadi ngepernya itu kurang maksimal. Ya, Honda ini persamaannya itu banyak. Kalau dia salah ngerakit, dia nggak bisa dipasang. Kalau body valve itu masih bisa. Kalau yang tipe CR-V
transmisi kayak gini masih bisa kita analisa. Tapi kalau yang AT yang lama, Honda yang lama itu biasanya susah ya, karena body valve-nya itu agak gede. Ini lanjut kita pemasangan kampas. Ini kampas kita ganti baru karena kampasnya ini rontok semua. Dua ketiga, satu dua ketiga itu biasanya kampasnya itu habis. Ini kita ganti baru, seal juga kita ganti baru. Pemasangan kampas juga berurutan. Kampasnya ini biasanya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar biasanya nggak masuk. Snap ringnya kok bisa kita benggang dulu ya. Nah itu saya benggang. Lalu kampas, ini kampasnya paling bawah, utamanya ini yang sering kena, yang kecil ini ya. 20 menit. Yang sering kena yang ini. Paling berapa detik? Masih edit? Berapa detik? Kalaupun ini masih bagus, tetap kita ganti baru. Karena utama angkatan awal itu ya kampas ini. Yang sering kena juga kampas ini, yang kecil. Kalau di CRV itu rumahnya itu ada 5, ada juga yang 4. Ini proses perakitan di as. Ini lahar bambu, perentari gear, baru kita pemasangan kampas. Ini pemasangan kampas ini enggak boleh dipaksa, harus dia itu harus ngeplug sendiri ya, harus benar-benar masuk sendiri. Ada tekanan tapi kita rasain. Kalau dia ngelecit biasanya itu terasa, itu nggak bunyi kletek. Kalau dia ngelecit sealnya rusak, biasanya itu sealnya itu nggak bunyi dia ya. Ini sampai harus kudu bunyi. Ini seal kampas yang utamanya, sealnya kita kasih oli. Kok biasa olinya itu yang banyak. Biar dia sealnya nggak ngelecit. Utamanya ini ya, karena yang sering kena itu ya kampas ini. Ini kita snap ring. Snap ringnya kalau bisa harus bener-bener kenceng. Kalau nggak kenceng biasanya itu lepas. Ini sealnya kita kasih oli lagi. Kalau bisa yang banyak, karena seal kayak gini nih harus kudu banyak olinya. Kalau nggak dia itu ngelecit ya. Ngelecit biasanya itu sompel. Biaya overhaul CRV itu 8,5 ya. CRV Gen 2, Gen 3, Odyssey itu sekitar 8,5. Kalau mau tanya-tanya ya silakan komen.
atau datang aja di Bosmetik 3 Yogyakarta. Bagi yang dekat daerah Purwokerto, Solo, Semarang, Ngawi, itu silakan datang di Bosmetik 3 Yogyakarta. Ini pemasangan di body valve-nya ya. Ini kudu hati-hati, teflonnya juga dicek, jangan sempat keluar. Kalau keluar biasanya rusak. Ini udah selesai, kita singkat tadi. Ini pemasangan centong P ya. Ini kita masang laher kecil, itu kita tokok pakai T aja ya, tapi nokoknya itu di tengah, jangan di samping, nanti rusak lahernya. Kita tokok pelan, kalau udah masuk udah beres. Ini pemasangan centong P. Ini juga kebanyakan ini kalau misalkan dia hasilnya keras, dia itu biasanya bunyi cetok gitu. Kalau ditaruh di L atau taruh di D, taruh di R, itu biasanya bunyi cetok gitu karena hasilnya itu terlalu keras. Tapi lama-lama hilang. Ini pipa selenoid Honda kayak gini, itu agak panjang ya. Kalau selenoid ini jarang bermasalah kalau selenoid dalam, tapi kalau selenoid luar ya sering. Ini kita impact buat 10 selesai. Ini kita filternya kudu baru karena yang bawaannya sudah mampet. Filter kita pasang, kita impact buat 10 selesai. Masang filter, selanjutnya pemasangan apa ya, casing. Ini kita cek P nya dulu, PRND nya kita cek. Ini proses pemasangan casing. Itu kalau bener-bener lurus itu gampang ya, tinggal diputer-puter dah turun sendiri. Ya, terima kasih sampai sini video saya, nggak bisa sampai akhir karena waktunya udah mepet ya. Ini kemarin ngerakit jam 4-an karena tutup sekitar jam 4. Ini snap ringnya ada ya, yang di lahernya yang kita tokok tadi. Ini kita pasang bautnya. Kita impact. Ini baut 14. Impactnya itu yang rata ya, kanan kiri, samping yang lagi baru diratain. Cukup pakai impact, udah cukup. Nggak begitu kenceng karena packingnya ntar suka jebol. Ini perintah rigger kita toko aja pakai T10. Satu lagi pegangan P ya. Terima kasih yang udah nonton di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.